Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Topik kita kali ini adalah tentang bisnis prosumer ya. Tentu sahabat semua pernah mendengar istilah bisnis prosumer ini. Sahabat semua, untuk dapat menjadi kaya sejati, kita harus pindah dari kuadran kiri ya, yakni sebagai employee dan self-employed, ke kuadran kanan, yakni ke kuadran bisnis atau kuadran investor. Yang dimaksud dengan kuadran kanan adalah bisnis kuadran B ya, sebuah bisnis yang sifatnya autopilot dan bisa memberikan penghasilan yang terus-menerus. Ada dua cara untuk pindah ke kuadran kanan ya. Yang pertama adalah cara yang dilakukan oleh orang kaya zaman dulu. Mereka membangun bisnis apa saja ya pada awalnya, kemudian membangun sistemnya dan menjadi autopilot ya. Ini cara yang teramat sulit. Hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan hal ini. Statistik di Amerika, dari 100 bisnis yang dibangun, hanya satu yang masih ada setelah 10 tahun. Itu pun belum tentu bisa autopilot. Umumnya masih harus diurusi sendiri. Cara yang kedua, bagi orang biasa seperti saya, harus melewati bimbingan bisnis ke kuadran bisnis. Yang luar biasa adalah sifatnya yang 100% predictable, bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Jika kita mengikuti bimbingannya dan menjalankan sistemnya secara total atau teachable, maka Anda pasti akan berhasil. Namun sebaliknya, jika Anda maunya sendiri, pilih-pilih, tidak mau menjalankan sistemnya, maka 100% Anda akan gagal. Sahabat semua, orang biasa mencari pekerjaan, orang kaya membangun jaringan. Itulah perbedaan antara mereka orang biasa yang nantinya tetap kekurangan uang dan mereka yang nantinya berkelimpahan. Jika Anda ingin menjadi kaya dan banyak membantu orang, Anda perlu membangun jaringan bisnis ya. Jaringan apa yang bisa Anda bangun itu tergantung dari usia Anda, modal yang Anda miliki dan keahlian yang Anda miliki. Yang pertama adalah jaringan bisnis besar, ini disebut dengan konglomerasi. Yang kedua adalah jaringan bisnis sejenis atau biasa yang disebut dengan waralaba atau franchise. Yang ketiga adalah jaringan pebisnis perorangan atau network marketing atau personal franchise ya. Yang keempat adalah jaringan investasi atau investor. Sahabat semua, kaya sejati adalah kondisi di mana Anda ya memiliki uang dan waktu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dan kapanpun Anda mau. Atau dengan kata lain, Anda bebas finansial dan bebas waktu. Untuk bisa bebas finansial dan bebas waktu, Anda tidak bisa menjalankan apa yang ada di kotak besar sebelah kiri itu ya, seperti di gambar. Seperti itu adalah kuadran kiri ya, yaitu karyawan, profesional, pelaku usaha. Di sini Anda menukar waktu Anda dengan uang, sehingga tidak mungkin bisa memiliki keduanya. Anda harus melakukan salah satu dari 3 kotak kecil sebelah kanan ya, yakni menjadi investor atau membangun konglomerasi atau membeli waralaba atau membangun bisnis network marketing. Anda yang sudah berumur lebih dari 30 tahun ya, tidak memiliki modal dan keahlian bisnis. Jika Anda menginginkan kebebasan finansial dan waktu, maka pilihan Anda hanya satu, yaitu menjalankan bisnis network marketing yang benar. Apa itu bisnis marketing yang benar ya? Bisnis network marketing yang benar, yang asli, itu bukan money game ya atau multi level recruiting. Itu bergerak di bidang penjualan produk dari produsen ke konsumen. Disebut juga dengan prosumer atau profitable consumer, bisnis yang memberi keuntungan kepada konsumen. Bisnis penjualan produk dari produsen ke konsumen ini adalah bisnis terbesar di dunia. Lebih dari 60% uang yang dibayarkan konsumen itu sebenarnya digunakan untuk keuntungan grosir, agen, pengecer, iklan, dan sebagainya. Hanya 40% untuk produsen. Oleh karena itu, sangat sedikit produsen langsung yang sifatnya pribadi bisa kaya. Misalnya,
pengrajin, petani, ya kan? Karena mereka menanggung biaya produksi dan mendapat bagian keuntungan paling kecil. Ada 3 jenis bisnis yang bergerak di bidang ini, yaitu grosir dan retail konvensional seperti toko-toko, ya kan? Itu perlu modal besar dan resikonya besar, keuntungan 5-10%. Penghasilannya adalah penghasilan aktif. Yang kedua adalah waralaba atau disebut dengan franchise. Ini modalnya besar, perlu modal besar. Penghasilannya adalah penghasilan pasif sekitar 2-3%. Yang ketiga adalah network marketing. Ini tidak perlu modal besar ya. Modalnya sangat kecil tetapi keuntungannya sangat besar. Kenapa? Karena di bisnis itu yang sebenarnya memiliki bisnis adalah mereka yang memiliki konsumen. Sahabat semua, penting Anda ketahui tentang konsep prosumer ini. Kekayaan itu ada di sekitar kita, tepatnya di kebutuhan rumah tangga kita. Ini pelajaran penting tentang logika bisnis prosumer. Setujukah Anda bahwa kita semua memiliki kebutuhan rumah tangga? Kita tidak mungkin memproduksi sendiri kebutuhan produk seperti odol, sabun, sampo, deterjen, perlengkapan nutrisi, kosmetik, dan lain sebagainya. Sebelum belajar dan memahami prosumer, kita pahami dulu dinamika bisnis retail swalayan seperti berikut ini, ya kan? Toko swalayan dan retail menguasai pangsa pasar terkait kebutuhan rumah tangga kita. Setiap bulan hingga bertahun-tahun lamanya kita belanja dan mereka mendapatkan profit. Ya, kita sebagai konsumen bagi bisnis retail dan swalayan itu seperti pada gambar berikut ini ya, di mana kekayaan kita berikan untuk orang lain. Dalam hal ini kita berikan kepada pelaku bisnis retail dan swalayan. Berbeda jika seperti gambar berikut ini ya. Kita sebagai prosumer, kita menjadi konsumen sekaligus mitra bisnis. Kekayaan untuk mereka pelaku bisnis tetapi juga untuk kita sebagai mitra bisnisnya. Pembelanjaan kita bukan hanya menguntungkan mereka, tetapi juga pada akhirnya menguntungkan kita. Artinya kita mendapatkan profit sharing ya, pembagian keuntungan. Seperti itulah logika bisnis prosumer ya. Jadi Anda bergabung dengan bisnis prosumer atau tidak, yang pasti Anda akan tetap berbelanja kebutuhan rumah tangga Anda. Pastikan Anda berbelanja secara cerdas ya, yaitu menjadi prosumer. Intinya, tidak menjalankan bisnis prosumer pun orang tetap akan belanja odol, sabun, sampo, kosmetik, nutrisi, dan lain-lain. Karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita nggak bisa memproduksi sendiri, kita mesti belanja. Jadi ini bukan tentang suka atau tidak suka, ini tentang cara belanja yang cerdas. Daripada berbulan-bulan, bertahun-tahun kita belanja tanpa profit sharing, tanpa keuntungan, tentu lebih baik jika kita menjadi prosumer agar kita mendapatkan profit sharing ya, pembagian keuntungan. Dalam bahasa yang lebih provokatif, mohon maaf, belanja setiap bulan ya ke toko orang-orang lain ya, jelas memperkaya toko mereka dan mereka nggak memberi profit apa-apa, tidak memberi sharing profit kepada kita. Kok seperti ini dijalani bertahun-tahun dan nggak komplain kan? Ketika ada peluang bisnis yang memanfaatkan rantai yang sama, produk yang manfaatnya serupa, malah beli ke toko orang lain. Apa nggak terbalik? Logikanya jelas ya. Seharusnya kita mesti belanja ke toko kita sendiri. Lagian profit sharingnya sangat besar seiring dengan pertumbuhan omset dan tim bisnis kita. Itulah network marketing yang nafasnya adalah prosumer. Kalau mengerti ini pasti semangat mengerjakannya, karena nyaris tanpa modal, namun potensi penghasilannya tidak terbatas, tergantung besaran omset Anda setiap bulan. Selama ini kita berteriak-teriak, hidup susah, nggak ada peluang bisnis, nggak punya modal, mengeluh lah dan lain sebagainya. Nah, prosumer itu adalah bisnis yang ada di depan mata kita. Metodenya sederhana, cuma mengalihkan budget pembelanjaan bulanan saja. Gampang kan? Sahabat semua, kalau akan bekerja sama dengan sebuah mitra bisnis prosumer secara jangka panjang, perhatikan syarat perusahaan mitra bisnis Anda. Yang pertama, bisnisnya harus legal,
bukan money game ya. Anda bisa lihat di definisi money game menurut MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, sudah berumur lebih dari 10 tahun. Semakin tua, semakin aman. Yang ketiga, ada produk berkualitas, bukan abal-abal atau sesuatu yang tidak jelas, seperti jualan software dan sebagainya. Yang keempat, ada rancangan pendidikan yang jelas. Sahabat semua, di bisnis ini kita sedang menyeberang ke kuadran kanan. Jika tanpa pendidikan dan banyak yang berhasil, itu biasanya jaringan kuadran kiri, di mana kita menjoinkan seseorang langsung mendapatkan bonus. Yang kelima, ada orang yang sudah berhasil dan pensiun dari pekerjaannya. Kelima syarat itu sifatnya kumulatif, sahabat semua. Salah satu saja syaratnya tidak ada, maka bisnis itu tidak memenuhi syarat untuk dipilih, kecuali Anda memang tidak menginginkan kebebasan finansial dan waktu. Itulah topik kita hari ini tentang bisnis prosumer, supaya Anda mengerti tentang apa itu bisnis prosumer. Mudah-mudahan Anda mendapatkan insight dari apa yang kita sampaikan, dan segera action ya, segera action untuk menjadi pebisnis prosumer yang berhasil. Terima kasih. Salam sukses, sehat dan berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.